Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ozik Nitoriki dengan nomor induk mahasiswa 203111366. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ratio manajemen strategik. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama manajemen strategik, kedua rencana strategik, yang ketiga lingkungan eksternal dan internal perusahaan, dan yang terakhir mengenai strategik bisnis. Pada pembahasan yang pertama kali ini, yaitu mengenai manajemen strategik. Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada 3 level dalam strategik, yaitu yang pertama corporate level atau tingkat perusahaan yang di dalamnya ada dewan direksi, CEO, dan administrasi. Yang kedua business level yang di dalamnya ada manajer bisnis dan perusahaan, dan yang terakhir yaitu tingkat fungsional atau functional level yang di dalamnya yaitu ada manajer produk, geografis, dan area fungsional. Jadi, pada dasarnya konsep strategik adalah yaitu tentang bagaimana perusahaan untuk dapat mendapatkan competitive advantage-nya. Pada pembahasan kedua kali ini yaitu mengenai rencana strategis. Ada 5 tahapan dalam rencana strategis. Yang pertama, mengembangkan visi, misi, dan nilai-nilai inti strategis. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan. Yang keempat, menjalankan strategi. Dan yang kelima, memantau perkembangan, mengevaluasi kinerja, dan memulai penyesuaian korektif. Selanjutnya, menentukan visi dan misi perusahaan. Visi menyangkut jalur bisnis masa depan perusahaan atau cita-cita perusahaan. Di dalam visi terdapat 2 bagian yang saling melengkapi, yaitu core ideologi dan the envision future. Di dalam core ideologi terdapat core value dan core purpose, sedangkan dalam the envision future terdapat BHAG dan vivid description. Core ideologi adalah menggambarkan apa yang diperjuangkan perusahaan dan alasan mengapa perusahaan tersebut ada. Sedangkan the envision future yaitu menggambarkan tentang cita-cita perusahaan untuk menjadi, mencapai, menciptakan sesuatu yang akan membutuhkan perubahan komitmen dan upaya yang signifikan. Sedangkan mission atau misi berfokus pada tujuan bisnis saat ini atau cara perusahaan. Pada pembahasan ketiga, yaitu mengenai lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Lingkungan eksternal, yaitu lingkungan di luar organisasi di mana perusahaan tidak memiliki kendali langsung di dalamnya. Contohnya seperti pemerintah, sosial budaya, ekonomi, supplier, dan aspek politik hukum. Selanjutnya adalah lingkungan internal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan adalah lingkungan di dalam organisasi di mana perusahaan memiliki kendali atas kinerja dalam organisasi tersebut. Contohnya seperti SDM, aspek keuangannya, aspek produksinya, aspek pemasarannya di dalam organisasi tersebut. Terdapat 3 alat untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Yang pertama yaitu pastel analisis. Analisis pastel berfokus pada 6 komponen utama yang memiliki arti strategis dalam lingkungan makro, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta hukum. Selanjutnya, alat yang kedua yaitu Five Force Model of Porter. Di dalamnya terdapat 5 aspek. Yang pertama yaitu Threat of New Entrant atau ancaman pendatang baru. Yang kedua yaitu Threat of Substitutes atau ancaman produk atau jasa pengganti. Yang ketiga yaitu Bargain Power of Buyer atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat yaitu bargain power of supplier atau kekuatan tawar-menawar pemasok, dan yang terakhir yaitu rivalry of competitor atau persaingan dalam industri sejenis. Dan alat analisis yang terakhir yaitu structure conduct performance. Selanjutnya, pembahasan terakhir dalam resume manajemen strategi kali ini yaitu strategi bisnis. Strategi bisnis adalah tentang menjadi berbeda. Suatu bisnis menjadi sukses karena mereka memiliki beberapa keunggulan relatif terhadap pesaing mereka. Dalam hal ini, business level strategi menanyakan tentang how to position a business in the market.
atau bagaimana memposisikan bisnis di pasar. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan sebenarnya dari strategi bisnis adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif sendiri yaitu kemampuan perusahaan untuk menciptakan lebih banyak nilai ekonomi daripada pesaingnya. Selanjutnya, terdapat pilihan yang dapat diambil perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitifnya. Yang pertama yaitu berjuang untuk menjadi penyedia industri berbiaya rendah atau dengan menggunakan low cost provider. Yang kedua yaitu mengungguli pesaing dalam membedakan fitur, yaitu dengan menggunakan diferensiasi feature. Yang selanjutnya yaitu berfokus pada melayani kebutuhan ceruk pasar atau niche market need. Dan yang terakhir yaitu menawarkan harga yang paling rendah untuk barang yang dibedakan. Dan yang terakhir yaitu menawarkan harga yang terendah untuk barang yang dibedakan, yaitu dengan best cost provider. Sekian dari video resume manajemen strategi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.